Baik, selamat datang kembali di sesi 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih baik, cuman ada sedikit masalah aja lah, biasa. Tadi di jalan kah atau di mana mungkin? Di jalan sih aman ya, cuman akhir-akhir ini lagi banyak pusing. Oke, kita masih melanjutkan sesi yang kemarin ya. Ya Kita siap. di sesi 2. Eh, Kalau boleh tahu, dari skala 0 sampai 10, bagaimana sih suasana hati kamu sejak terakhir kali kita ketemu? Di 5 sih pak. Masih di 5. 5. Oke. Jadi mungkin masih agak cemas mungkin ya. Tapi apakah ada sedikit rasa lega atau mungkin bagaimana setelah sesi kemarin? Waktu awal sih 5 ya, cuman kemarin tuh sudah ikut sesi konseling, terus sedikit melegakan lah, saya sudah berbagi gitu istilahnya mah. Oke. Jadi ada 4 kemarin kalau akhir-akhir ini mah. Oke, terima kasih ya sudah mengungkapkan. Dan hari ini kita akan masih membahas soal kecemasan kamu terkait kuliah dan mungkin ada sedikit tekanan juga dari orang tua kamu ya. Dan kamu juga memiliki ketakutan akan kuliah kamu, takut tidak lulus tepat waktu juga ya, seperti yang dibahas di minggu kemarin. Nah, kita juga akan mencoba beberapa teknik mungkin ya, untuk bisa membantu kamu menghadapi perasaan cemas itu. Bagaimana? Apakah siap? Ayolah siap pak. Oke, terima kasih. Nah, di minggu-minggu terakhir kamu setelah sesi yang pertama kemarin, apakah ada kejadian yang menurut kamu itu penting atau mungkin berdampak terhadap perasaan kamu? Nah, ini nyambung sama tadi yang saya bilang ini Pak ya, saya lagi kurang baik-baik aja gitu, akhir ini sering pusing pokoknya. Itu nyambung sama pertanyaan mama tadi malam. Nah tadi mama teh nanya gitu, uasnya gimana, terus kekayanya nanti gimana, nah, itu bikin saya pusing Pak, saya susah tidur. Oke, jadi kamu intinya kepikiran sama pertanyaan ibu kamu mungkin ya, dan itu membuat kamu menjadi susah tidur gitu. Ya. Oke. Nah, kemarin di minggu kemarin saya sempat minta kamu untuk menulis sedikit tentang kapan kamu merasa cemas dan apakah kamu sudah sempat mencoba untuk menulisnya? Sudah sih Pak. Oke. Dan mungkin kamu menulisnya juga berdasarkan perasaan yang sudah kamu rasakan. Saya tulis sesuai petunjuk sama bapak yang kemarin kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kita di sini akan fokus terlebih dahulu pada kecemasan tentang kelulusan dan mungkin reaksi orang tua kamu ya terkait kuliah kamu gitu. Nah, kita akan bahas itu, dan sekarang mungkin coba kamu pikirkan dan mungkin bisa bayangkan kejadian saat ibu kamu bertanya seperti demikian tadi yang sudah kamu sebutkan. Lalu apa yang muncul di pikiran kamu pada saat itu? Saya bodoh Pak. Saya tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik gitu Pak. Kadang saya juga lemah gitu. Oke, jadi kamu berpikiran seperti itu ya setelah mama kamu melontarkan pertanyaan terkait kuliah kamu. Oke, kita akan evaluasi pikiran seperti itu mungkin ya. Nah, tapi apakah pikiran seperti itu tuh memang 100% benar atau apakah ada bukti bahwa kamu benar-benar gagal? Sebelumnya sih Pak, saya sudah pernah nyoba gitu buat beresin sesuatu dengan baiknya, terutama tugas kuliah gitu. Ya cuman ya saya coba tapi tidak begitu memuaskan gitu. Oke, jadi kamu sudah mencobanya memang dan rasa-rasanya itu tidak cukup memuaskan. Betul seperti itu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Nah
seputar perkuliahan mah paling itu aja. Jadi setiap saya ngapa-ngapain gitu saya selalu, kadang yang bikin saya berpikiran saya orang yang gagal itu kurang memuaskan aja gitu. Terus kadang suka nggak pede aja gitu Oke. hasil-hasilnya. Jadi kamu merasa tidak pede dengan hasil yang sudah kamu buat. Nah, gitu. Dan memang pikiran itu walaupun memang belum 100% benar, tapi memang itu sudah memang menjadi kendala yang cukup riskan ya terhadap diri kamu. Sangat berkendala. Oke. Nah, oke, baik, terima kasih ya. Di minggu sejak pertama kali kita bertemu di sesi pertama, apakah ada kejadian penting yang menurut kamu itu berdampak gitu terhadap perasaan kamu? Banyak sih Pak sebetulnya. Oke. Terutama kalau kita bicara soal akademik gitu. Ya. Contohnya mungkin seperti apa? Yang paling utama sih kemarin yang paling ganggu saya tuh waktu di rumah ibu saya tiba-tiba nanyain gimana UASnya saya gitu. Ya. Terus gimana KKN-nya saya, itu sih Pak situasinya. Jadi situasinya itu ketika kamu di rumah mungkin ya, dan ibu kamu bertanya seperti itu, dan itu membuat kamu merasa agak sedikit terganggu. Sangat terganggu Oke, sih Pak. sangat terganggu dengan pertanyaan mama kamu. Ada lagi selain itu? Nah, saya terganggu sama mama gitu pertanyaannya. Terus selain itu yang ngeganggunya, saya tiap kali ngerjain tugas gitu saya selalu menampilkan hasil tugas saya ke orang lain, terus respon orang lain itu kayak biasa aja. Nah itu kayak buat saya kadang ganggu gitu. Oke. Kenapa bisa, apakah kurang memuaskan gitu Pak. Jadi kamu ada perasaan saya gagal gitu, atau Ya, mungkin betul. saya tidak menyelesaikan tugas ini dengan baik mungkin ya. Betul. Ada Seperti pikiran. itu. Oke, ada pikiran seperti itu juga. Ya. Oke. Nah, di minggu kemarin kamu sempat saya minta untuk menulis sedikit tentang apa yang kamu merasa paling cemas gitu. Nah, apakah sudah sempat coba kamu tulis? Sudah Pak, ada beberapa lah yang saya tulis gitu sampai seminggu kemarin. Oke. Apakah kejadian yang tadi kamu sebutkan juga sudah ditulis juga? Sudah Pak, beberapa. Oke. Jadi kamu sudah sudah melaksanakan instruksi dari minggu kemarin yang sudah saya kasih kamu. Oke, terima kasih. Nah, apakah ketika mama kamu bertanya demikian, kamu sempat menjawab dengan beberapa kalimat atau mungkin hanya terdiam saja? Saya saat itu kebetulan pusing sekali Pak gitu. Jadi saat mau bertanya seperti itu, saya langsung menghindar gitu. Awalnya saya tidak berani menjawab gitu. Jadi saya cuma negara nyamuk gitu. Gimana kuliahnya? Saya langsung keluar aja gitu. Saya langsung menghindar. Oke, jadi kamu mungkin merasa bingung harus menjawab apa. Iya Pak dan gitu. jadi kamu memilih tindakan untuk menghindar dari pertanyaan mama. Walaupun memang pertanyaan mama itu demi kebaikan kamu juga mungkin ya, tapi kamu merasa terganggu sama pertanyaan itu. Jadi kamu memilih tindakan untuk menghindar dari pertanyaan itu dan memilih untuk tidak menjawab sedikit pun. Walaupun dalam hati kamu ada sedikit kata-kata mungkin ya gitu di dalam hati. Oke, terima kasih. Nah, kita berarti akan fokus dulu pada kecemasan yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini, dan tentang reaksi orang tua kamu yang bertanya demikian, yang merasa kamu terganggu, yang rasanya memang kamu terganggu juga dengan pertanyaan seperti itu, dan kamu juga memang saat ini sedang merasa cemas akan kuliah kamu yang takut tidak lulus tepat waktu. Oke. Nah, sekarang coba kamu pikirkan atau mungkin bayangkan ya, pada saat kejadian mama bertanya demikian, apa sih yang muncul pertama kali di pikiran kamu saat itu? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak gitu, ketika saya ditanya sama orang tua gimana kuliah saya, kadang saya merasa pertanyaan itu membuat diri saya terlihat bodoh. Oke.
saya disudutkan. Oke, jadi dampak dari pertanyaan mama demikian membuat kamu merasa mohon maaf bodoh mungkin, dan merasa apa tadi, Disudutkan. kayak merasa disudutkan juga gitu ya. Itu mungkin dampak yang kamu rasakan dari pertanyaan demikian yang sudah dilontarkan oleh mama kamu. Oke, terima kasih. Eh, nah eh, nah apakah pikiran yang sudah kamu tadi ungkapkan itu memang 100% benar, dan apakah ada bukti bahwa kamu benar-benar gagal dan memang merasa seperti itu? Nah sebetulnya saya kalau ditanya seperti itu, saya merasa diri saya bodoh gitu, tapi saya bisa ngerjain sesuatu gitu, tapi kadang itu tetap bikin saya ngerasa bodoh juga, soalnya kurang maksimal gitu, kurang memuaskan. Oke, jadi kamu tetap merasa seperti itu karena memang hasil dari apa yang sudah kamu kerjakan itu menurut kamu kurang memuaskan, dan memang ditambah lagi pertanyaan dari mama yang memang bukan sekali dua kali mungkin ya bertanya seperti itu, dan kamu juga memang merasa disudutkan juga oleh pertanyaan seperti itu. Padahal mungkin di sisi lain kamu juga sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Betul. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita sudah bahas pikiran cemasmu, dan memang kita juga tadi sudah belajar melihat ulang seberapa realistis pikiran itu terjadi terhadap diri kamu. Nah, minggu ini bisa kamu coba catat pada kertas atau mungkin buku atau mungkin HP atau mungkin alat yang lain. Nah, setiap muncul pikiran negatif, lalu kamu tulis juga bantahannya seperti apa gitu. Seperti misalkan kamu muncul pikiran negatif seperti saya pasti gagal. Nah, kamu tulis juga tuh bantahannya. Nah, aku sedang berusaha walaupun belum tentu benar, tapi setidaknya saya berusaha. Oke. Nah, mungkin seperti itu contohnya ya. Siap. Nah, kamu bisa tulis itu di dalam buku, HP atau mungkin yang lain. Yang penting kamu tulis di minggu-minggu ini, oke? Oke, siap. Oke, nah saya mau bertanya mungkin ya, bagaimana perasaan kamu setelah sesi ini dan setelah kamu mengungkapkan apa yang sudah kamu rasakan? Sebetulnya saya merasa sedikit lebih enteng lah gitu, saya bisa mengungkapkan apa yang sudah saya rasakan gitu. Oke. Jadi kamu merasa lebih enteng karena sudah memang mengungkapkan apa yang sudah kamu rasakan di minggu kemarin. Betul Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya juga sekarang jadi lebih paham gitu Pak, gimana sih sebenarnya apa yang saya pikirin gitu. Jadi saya lebih paham gimana saya tiba-tiba ngerasa takut, tiba-tiba ngerasa cemas itu, saya jadi paham gitu awalnya gimana. Oke, jadi mungkin karena memang perasaan cemas itu memang selalu muncul pada setiap apa yang kita lalui gitu ya. Oke. Jadi baik, mungkin untuk sesi sekarang sebelum kita tutup, saya mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mengungkapkan apa yang sudah kamu rasakan di minggu-minggu kemarin, dan kamu mungkin jangan lupa tadi tugasnya seperti apa, boleh dilaksanakan. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya, dan kamu boleh melakukan mungkin apa yang sudah kamu laksanakan di minggu sekarang itu. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, oke? Siap Pak. Oke, untuk waktunya terima kasih. Kita tutup sesi kali ini. Hati-hati di jalan, dan sekali lagi terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak.